Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk dalam segmen Newsline Trending Topic, di mana ada beberapa trending topik yang sudah kami rangkum untuk Anda. Langsung saja kita akan tampilkan apa saja kira-kira trending topik yang sedang ramai dibicarakan oleh netizen. Ada apa aja nih, Maria? Oke, yang pertama memang ada mahasiswa STIP ya yang mengalami kekerasan hingga meninggal dunia. Kemudian tentunya final dari Thomas Cup dan Uber Cup 2024 ya, semalam juga seru sekali. Dan juga ada Indonesia versus Guinea yang akan berlangsung juga pekan ini ya. Oke, jadi banyak pencarian soal dunia olahraga ya di hari ini ya. Dan kita akan langsung masuk ke news trending topik berikut ini. Oke, Maria, kita langsung akan membahas mengenai trending topik pertama ini ya, mengenai berita yang cukup miris. Betul. Karena ada satu mahasiswa STIP yang tewas di tangan seniornya sendiri ini. Nah, iya betul, dan ini lagi-lagi memang terjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP akibat penganiayaan dari seniornya. Ini udah sering ya sebenarnya ada kekerasan. Dan kalau kita menyebutnya dulu tuh perpeloncoan begitu ya di STIP. Jadi masih zaman sebenarnya seperti itu ya sayangnya. Dan dari kasus ini pemirsa, polisi sudah menetapkan satu orang tersangka penganiayaan berinisial TRS yang merupakan taruna tingkat 2 STIP. Nah, TRS ini pun terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Dan dari hasil penyelidikan polisi, kasus ini bermula dari TRS yang mengumpulkan 5 juniornya termasuk korban Putu, yaitu di kamar mandi untuk memberi hukuman. Nah, Putu mendapat giliran pertama dan dihajar oleh TRS di bagian ulu hati hingga tidak sadarkan diri. Dan akhirnya setelah itu TRS itu langsung panik, Gemma. Tapi saat itu kondisi Putu memang sudah memprihatinkan begitu ya. Oke, jadi mau dicoba pertolongan pertama, tapi ternyata malah lebih fatal ya hasilnya ya. Dan kemudian nih, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kemenhub saat ini tengah melakukan evaluasi dengan membentuk tim investigasi internal. Nantinya hasil evaluasi ini akan dikaitkan dengan pola pengasuhan yang selama ini berjalan selama sistem pendidikan di STIP. Kementerian Perhubungan pun menjamin tidak akan ada lagi tindak kekerasan di perguruan tinggi kedinasan yang berada di bawah naungan kementeriannya. Nah, kita lihat ya bagaimana pernyataan dari pihak Kemenhub, dari juru bicara Kemenhub Adita Irawati berikut ini. Walaupun tindak kekerasan ini sama sekali tidak ditolerir dan tidak diperbolehkan di lingkungan sekolah, namun demikian pembenahan ini tetap perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kejadian serupa di masa yang akan datang. Dan untuk memulai pembenahan ini, telah dibentuk tim investigasi internal yang juga sudah mulai bekerja untuk mengevaluasi kasus kekerasan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta dan bagaimana kaitannya dengan pola pengasuhan yang ada. Hasil evaluasi pada unsur-unsur kampus STIP ini nantinya akan diterapkan juga pada sekolah lain di bawah naungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Sekali lagi, hal ini untuk mencegah terjadinya kejadian serupa di masa yang akan datang. Adapun untuk proses hukum yang berjalan, kami tentu mendukung sepenuhnya dan akan bekerja sama dengan pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Jakarta Utara. Kami juga sudah meminta kepada seluruh unsur di dalam sekolah untuk kooperatif dan bekerja sama mendukung sepenuhnya proses hukum yang tengah berjalan. Sementara itu, untuk tetap dapat mendukung proses hukum dan pada saat yang sama sekolah tetap dapat melaksanakan proses pembelajaran, telah diambil langkah-langkah dengan menerapkan sistem pembelajaran hybrid per tingkat semester dan setiap minggunya akan dilaksanakan secara bergantian. Iya, Kepala Sekolah Tinggi Institusi Pelayaran Ahmad Wahid ini memastikan kasus yang menimpa korban Putu Satria bukanlah bentuk perpeloncoan. Nah, pihak STIP menyebut perpeloncoan sudah lama dihapus dalam kampus pelayaran ini. Katanya ini adalah permasalahan personal yang tidak bisa dijangkau begitu oleh pihak sekolah ya. Tapi apakah alasan itu bisa diterima? Oke, coba kita akan simak pernyataan dari Kepala STIP Jakarta Ahmad Wahid berikut ini. Ini seperti apa kita lihat perpeloncoan ini? Jadi di sini sebenarnya tidak ada perpeloncoan, jadi kita sudah hapus semua perpeloncoan. Karena itu penyakit yang turun-temurun. Saya sendiri sudah setahun di sini, itu semua saya sudah hapus perpeloncoan.
sudah nggak ada. Itu masih terjadi nih, Pak. Nah itu di luar kuasa kita karena tadi tidak ada dalam program kita. Yang terduga sanksinya sudah pasti kita keluarkan, ya kita sanksi tegas karena sesuai dengan peraturan Tertib Taruna yang berlaku bersalah tindak kekerasan. Kalau terbukti akan kita kenakan sanksi. Tidak ada, sudah kita hilangkan. Jadi ini murni person to person. Nah, Maria, sebenarnya paman korban juga sempat mengatakan bahwa mungkin motifnya adalah kecemburuan sosial karena katanya pencapaian korban ini luar biasa prestasinya, kemudian tersangka ini merasa iri, jadi makanya dia sebel sama korban dan juga menganiaya. Bisa begitu saja ya, dan memang pemicunya waktu itu karena korban tuh pakai baju olahraga dengan teman-temannya tapi nggak ikut kegiatan olahraga, katanya masuk ke toilet. Nah, ini masih simpang siur sebenarnya penyebabnya, tapi apapun itu sebenarnya kekerasan di sekolah tuh kan tidak dibenarkan dan juga tidak dibenarkan juga apabila pihak sekolah yang memang ini kan sistemnya kan sekolahnya kan sifatnya kan asrama ya. Iya. Jadi apapun yang terjadi murid-murid yang dilakukan di situ ya tetap harus dalam kendali dan kontrol sekolah. Begitu. Dan juga ini Kemenhub karena dibawahin oleh Kemenhub ya harus bertindak tegas karena memang di kasus di STIP ini sudah sejak tahun 2017-an sudah ada 4 kasus yang meninggal dunia. Dan kita juga akan melihat bagaimana informasi dari tim kuasa hukum dari keluarga korban Taruna STIP yang tewas mendatangi Polres Jakarta Utara dengan membawa bukti baru. Ya, bukti baru berupa tangkapan layar handphone dengan nama grup STIP Angkatan 66 dari akun mantan senator di Bali. Diduga mengenai isi rencana merekayasa penyebab kematian dari Putu Satria Ananta Rustika. Mereka juga meyakini masih ada pelaku lainnya yang bisa ditetapkan menjadi tersangka. Kita simak pernyataan selengkapnya. Kenapa Bang dari tim Abang bisa memberi hipotesa kalau ada lebih dari satu bukti apa yang Abang bawa hari ini? Ya, jadi terkait dengan bukti baru ya, ini kami juga menemukan ini ada WA dari grup STIP Angkatan 66 yang merupakan ini adalah grup WhatsApp dari Angkatan Korban. Nah, dari grup WhatsApp ini dikatakan ada yang mengatakan dibuat narasi infonya taruna tersebut sakit serangan jantung sehabis olahraga pagi dan bersih-bersih kampus. Tim dokter bilang tidak ada tanda kekerasan, namun masih menunggu hasil visum. Infonya almarhum sudah diserahkan ke Dishub karena taruna titipan dari daerah. Lalu di bawah chat tersebut ada kalimat dibikin kronologinya begini, biar semua orang dan media nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nah, dari bukti tangkapan chat ini ya kami menjadi curiga gitu. Kenapa muncul kalimat seperti ini? Apakah ada sesuatu narasi yang dibuat untuk menyimpan suatu kejadian yang sebenarnya? Oleh karenanya kami menambahkan bukti baru ini dan juga dari pihak kepolisian juga akan mendalami lagi. Nah, dari pendalaman itu mungkin bisa muncul adanya tersangka baru atau hal-hal lainnya untuk terkait dengan kasus ini dan kita masih menunggu untuk proses tersebut. Sampai saat ini yang sudah saya sampaikan, ini sangat mencurigakan. Nah, karena isu ini masih berjalan, jadi kita juga akan menyimak bagaimana komentar para netizen ya menanggapi isu ini. Yang pertama dari media sosial X, @embah72 mengatakan taruna STIP meregang nyawa di tangan seniornya, selalu saja ada senior jagoan yang merenggut nyawa adik kelasnya. Ya, betul ya, itu sering kali terjadi tidak hanya di STIP, tapi banyak yang terjadi memang di STIP. Kemudian dari Mr. XXXX, kenapa tradisi bodoh seperti itu masih saja terjadi dan sulit diberantas? Tidak bisakah sekolah menangani hal demikian? Mampukah pimpinan sekolah memimpin institusinya? Yaitu pertanyaan kita semua ya sebenarnya di sini seperti sudah turun-temurun begitu, tidak bisa di-stop. Kira-kira evaluasinya apa ya setelah kasus ini ya? Kemudian dari @bambang P yang mengatakan kasus seperti ini akan terulang lagi dan terulang lagi seolah-olah nyawa manusia tidak ada harganya. Kemudian dari @bagasbir, ngasal gebuk membina boleh asal jangan membinasakan. Iya betul itu. Kemudian dari @mdy_asmara yang mengatakan semoga ini yang terakhir kali. Ini juga akan menjadi harapan kita semua ya. Semoga Kemenhub turun tangan dan juga pihak kepolisian bisa menemukan apa sebenarnya motif dan apakah benar memang ada tersangka lain kira-kira nantinya. Betul.
Oke, nah dari kasus STIP ini tentunya kita juga mengirimkan rasa duka cita ya kepada pihak keluarga yang sampai saat ini memang masih syok dan tidak bisa menerima kepergian dari anaknya karena si Putu ini barusan pulang kan kemarin waktu Lebaran, dan pada saat pulang juga baik-baik saja, kondisinya sehat, tidak ada keluhan. Artinya kalau sempat ada yang mengabarkan begitu ya, ada serangan jantung, itu keluarga tidak percaya sejak awal sebenarnya. Dan kemudian juga keluarga mengatakan bahwa si Putu ini tidak pernah ada curhat ke keluarganya, apakah teman-temannya mungkin memang dibullying teman-temannya, atau memang ada senior yang membuli, tidak pernah dia cerita seperti itu. Jadi memang tidak pernah ada isu-isu yang mengatakan bahwa Putu ini memang sedang lagi kucilkan begitu ya, ya, betul-betul. Nah ini sebenarnya ya pemirsa, kalau kita lihat ingin tahu kronologisnya. Jadi pertamanya Putu ini tidak ikut pelajaran olahraga, padahal sudah mengenakan baju olahraga bersama teman-temannya, menuju ke kamar mandi bersama sejumlah siswa. Kemudian ini taruna senior memanggil juniornya yang melakukan kesalahan dan pelaku memukul korban sebanyak 5 kali di bagian perut, menyebabkan korban jatuh dan pingsan. Jadi Putu ini merupakan junior pertama yang dipukul ya, di antara junior-junior lain yang dikumpulkan di kamar mandi ya. Nah ini tidak jelas nih kesalahan yang diduga ada kesalahan. Di sini nih apa ya dari taruna seniornya, mungkin dugaannya adalah karena ini memakai baju olahraga kok nggak ikut kelas olahraga gitu, mungkin dikira sedang malas atau bermain atau bagaimana begitu. Nah akhirnya terjadilah kekerasan ini. Kemudian saat korban jatuh dan pingsan, seniornya tuh panik ya. Si TRS ini panik, tersangka panik, berusaha menarik lidahnya. Tapi tindakan itu malah membuat aliran oksigen ke organ vital semakin terhambat. Jadi semakin mempercepat tewasnya Putu sebenarnya. Jadi sebenarnya ketika si pelaku ini sudah memukul Putu, sudah melihat Putu terbaring, harusnya langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat ya. Apapun kesalahan yang dia buat gitu loh, tapi jangan ambil langkah sendiri untuk menyelamatkan Putu gitu. Betul, dan kenapa ya selalu ada kekerasan yang sangat-sangat vital seperti ini begitu. Kalaupun memang mau ada sedikit ketegasan begitu ya, bisa dikatakan antara senior dan junior, apakah tidak bisa dengan kata-kata misalnya, ayo olahraga atau bagaimana begitu. Kenapa harus ada kekerasan pukul memukul, dan kenapa sampai kena organ vital? Itu kan berarti kan sudah niat ya, ada niat. Nah itu dia memang yang menjadi tidak terima ya dari pihak keluarga dari korban ini. Dan kira-kira pihak kepolisian apakah sudah menggali informasi juga dari teman-temannya Putu yang dipanggil ke kamar mandi itu ya, karena kan menjadi saksi kunci nih dari kasus ini, karena kan sama-sama di kamar mandi, sama-sama dibarisin juga ya untuk dipelonco dengan seniornya seperti itu. Kira-kira polisi apakah sudah menggali informasi dari mereka semua? Ya, itu kita akan tunggu dan kita akan kawal lebih lanjut. Dan memang rencananya Putu ini akan dimakamkan Jumat ini, begitu masih akan ada serangkaian seperti ritual keagamaan ya yang ada di Bali di sana. Ya pemirsa, semoga ini menjadi pelajaran dan benar-benar menjadi tindak kekerasan terakhir yang ada di sekolah, khususnya di STIP yang sudah banyak menjadi perhatian. Oke, dan pemirsa, kita akan kembali dengan informasi lain setelah jeda Headline News pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.